Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya, gitu ya. Jangan patah semangat. Kalau ada materi yang belum dimengerti, silakan ulang videonya atau bisa langsung tanya ke Pak Rizky. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel, gitu ya. Untuk memahami pelajaran ini, kalian harus memahami dulu sifat operasi pada aljabar yang pastinya sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Jadi, kalau kalian masih belum paham tentang aljabar, silahkan diulang videonya atau bisa langsung tanya ke Pak Rizky. Oke, langsung ke pengertian sistem persamaan linear satu variabel. Sistem persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1, gitu ya. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0. A dan B adalah bilangan bulat, gitu ya. Jadi sistem persamaan linear satu variabel ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti ini. Anto membeli 5 buku dan 1 pulpen. Total yang harus dibayar Anto adalah 52.000. Kemudian ibu bertanya harga 1 buku dan 1 pulpen. Permasalahannya, Anto hanya mengingat harga 1 pulpen seharga 2.000. Berapa harga 1 bukunya? Nah, dari sini kita bisa menggunakan sistem persamaan linear satu variabel, gitu ya kan? Gak mungkin nih ya Anto balik lagi ke tokonya, tiba-tiba nanya ke mbaknya, mbak harga 1 bukunya berapa, gitu kan? Jadi nggak usah perlu balik ke toko, Anto bisa menggunakan matematika. Bagaimana membuat sistem persamaan linearnya? Nah, karena yang ditanya itu pasti Anto buku ya yang akan dicari. Ya kita tentukan dulu itu variabelnya. Terserah mau variabel apa aja, X, Y, Z, M, N atau B pun boleh, gitu ya. Jadi 5 buku kita tulis aja gini, 5 kita tentukan variabelnya X ya, 5X ditambah kan 1 pulpen harganya 2.000 ditambah 2.000. Nah total yang harus dibayar adalah 52.000, gitu ya. Jadi si X ini adalah sebagai buku. Nah, ini buku kita misalkan X ya. Jadi ini merupakan bentuk sistem persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena hanya ada satu variabel berpangkat 1, gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, jadi kita harus menyelesaikan si X ini dapat berapa, gitu. Nah, untuk menyelesaikannya kita samakan sukunya, gitu ya. Ini kan ada variabelnya. Ini konstanta ya, tidak ada variabel. Ini juga merupakan konstanta. Kita jadikan satu, variabel sama variabel, konstanta sama konstanta, gitu ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan, gitu ya. Nanti ketika Pak Rizky sebut ada di ruas kiri, berarti ada di sini. Ada di ruas kanan, berarti ada di sini, gitu ya. Jadi untuk memindahkan 2.000 ini, ya kita pindahkan ke ruas kanan, gitu. Karena kan kiri 2.000 ada di kiri ya. Jadi kita pindahkan ke kanan menjadi 5X sama dengan, gitu. 52.000 ada di kanan, tetap di kanan. Nah, kalau tetap tandanya tidak berubah, gitu. Kemudian yang 2.000 karena awalnya dia di kiri, mau kita pindahkan ke kanan, yang awalnya positif berubah menjadi negatif. Begitupun kalau dia negatif, ketika pindah ruas dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dia berubah tanda ya. Pokoknya ketika berubah pindah ruas, dia berubah tanda, gitu. Jadi karena plus 2.000 pindah menjadi min 2.000, gitu. Jadi kita kerjakan dulu yang
penjumlahan. Beda dengan yang dulu bilangan bulat gitu ya. Kita kerjakan yang perkaliannya dulu. Oke, berarti di sini akan menjadi 5x sama dengan 50.000 gitu ya. Nah, selanjutnya x ini kan 5x, artinya 5 dikali x. Nah, 5x sama dengan 50.000. X-nya berapa sih? Sebenarnya gampang ya, langsung 5 kali berapa? 50.000. 10.000. Karena gampang. Nah, untuk memudahkannya gimana caranya? X sama dengan 50.000 dibagi dengan 5 gitu. Jadi koefisien yang menempel pada variabel menjadi penyebut gitu ya, mau dia di kiri atau di kanan, ketika yang menempel dengan variabel itu menjadi penyebut gitu ya. Pak, kenapa tadi berubah tanda sekarang dibagi? Tadi berubah tanda karena dia penjumlahan, karena penjumlahan pindah berubah tanda. Nah, sedangkan ini perkalian. Nah, perkalian untuk menghilangkan koefisiennya kita bagi, kita jadikan penyebut gitu ya. Jadi x adalah 50.000 dibagi 5, 10.000. Jadi ini harga satu buku yang dibeli oleh Anto gitu. Paham ya? Contoh selanjutnya, sebanyak 24 siswa tereliminasi dalam babak penyisihan pemilihan siswa berprestasi. Babak penyisihan ini menyisihkan 96 siswa. Tuliskan persamaan dan tentukan banyak siswa yang ikut pemilihan siswa berprestasi. Nah, ini kan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Gitu. Jadi, berapa sih banyak siswa yang awalnya mengikuti seleksi ini? Gitu. Jadi, kita belum tahu nih berapa siswa yang ikut. Kita misalkan aja itu suatu variabel ya, karena siswa kita anggaplah variabelnya s gitu ya. Jadi s, nah kan tereliminasi artinya apa? Keluar ya, dikurangi 24, sisanya 96. Nah, si s ini adalah siswa yang mengikuti seleksi. Siswa ikut seleksi gitu. Nah, jadi persamaannya itu seperti ini ya. Nah, kemudian yang ditanya, tentukan banyak siswa yang ikut. Nah, berarti ini nih yang ditanya nih, si S. Jadi seperti yang sebelumnya dijelaskan, yang konstanta digabung dengan konstanta, variabel dengan variabel. Variabelnya apa nih? S, hanya ada di kiri ya. Jadi biarkan dia di kiri. Nah, S tetap di kiri, tidak berubah, tidak pindah tanda, tidak pindah ruas, tidak berubah tanda gitu ya. Kemudian 24 ini kan konstanta ya, bukan variabel S. Maka kita pindahkan, kita gabungkan dengan konstanta si 96 gitu. 96 tetap, tanda tidak berubah. Nah, si 24 ini kan minus nih tandanya ya. Di kiri minus, kita pindahkan ke kanan menjadi plus 24 gitu. Maka S-nya sama dengan 96 tambah 24, 120 gitu. Pak, kok nggak dibagi lagi? Nah, sebenarnya ini dibagi dengan 1 karena koefisiennya kan 1. 120 dibagi 1 tetap 120 gitu ya. Jadi kalau ada koefisien dibagi, tapi kalau koefisiennya hanya 1, sudah itu langsung hasilnya gitu ya. Paham? Selain sistem persamaan linear satu variabel, ada juga bentuk-bentuk lain yang nanti akan kalian temui di dalam matematika. Contoh-contoh lainnya adalah, kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, contoh lainnya seperti ini. Kalimat-kalimat terbuka di atas memiliki variabel. Kedua sisi dihubungkan oleh tanda sama dengan atau pertidaksamaan. Lebih kecil sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan.
dan dapat digolongkan sebagai berikut. Jadi kalau nanti tandanya lebih kecil atau lebih besar, itu disebutnya pertidaksamaan ya. Nah, kita perhatikan ya. Bentuk A, C, F, G, dan H merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa? A, C, F, G. Kita lihat. Oh, karena dia hanya memiliki satu variabel gitu ya. Yang A variabel X, C variabel X. Walaupun ada dua di kiri dan kanan, tapi variabelnya sama-sama X, maka dia sistem persamaan linear satu variabel gitu ya. Oke, kemudian yang B. Bentuk E merupakan persamaan linear dengan dua variabel. Kenapa? Karena ada dua variabel di situ ya. Variabel X dan variabel Y. Kemudian C. Bentuk J merupakan persamaan kuadrat dengan satu variabel. Kita lihat J. Nah, di situ variabelnya kan X kuadrat. Maka persamaan tersebut disebut persamaan kuadrat dengan satu variabel. Karena pangkatnya kuadrat, variabelnya hanya satu, X aja gitu ya. Kemudian yang D. Bentuk B, D, dan I merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena hanya ada satu variabel. Kemudian penghubungnya dia ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil sama dengan. Makanya dia disebut pertidaksamaan linear satu variabel. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi berkah untuk kita di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.